Ajeng Semeton Sarang Sami, Berita Bali hari ini hadir kembali di hadapan Anda bersama saya, Cynthia Ari. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran lahan di Kecamatan Kubu Karangasem meningkat. Satu dari 5 korban tewas kapal tanker Elizabeth I yang meledak dan terbakar berhasil diidentifikasi. Ratusan peserta ikut touring mobil kuno untuk memeriahkan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Memasuki musim kemarau, kasus kebakaran lahan di Kecamatan Kubu Karangasem meningkat. Dalam 3 hari terakhir, terjadi 4 kebakaran lahan di sejumlah desa di Kecamatan Kubu. Proses pemadaman bahkan berlangsung hingga malam hari agar kebakaran tidak meluas. Kebakaran terjadi di Candi Gehe, Banjar Beluhu, Desa Dukuh, dan dekat perumahan warga dan vila di Banjar Dinas Kubu, Desa Kubu. Petugas pemadam harus bekerja keras memadamkan api. Bahkan di Dusun Dharma Winangun dan Dusun Eka Artyana, Desa Tianjar, petugas harus berjibaku memadamkan api hingga malam hari. Jadi dalam 3 hari ya, dari 2 hari yang lalu sampai hari ini kita sudah menangani 4 objek kebakaran. Yang pertama di Candi Gehe, itu kebakaran lahan, itu laporannya sekitar setengah 5 sore. Kemudian yang kemarin itu di Dusun Beluhu, sebelah Setra Beluhu, tepatnya di Desa Candi Gehe, Desa Kubu, dan di sebelah Relax Bali di Kubu, itu lahan juga rekan. Oke, ada sampai malam ya penanganannya? Ya, yang di Eka Artyana karena memang kebakarannya terjadi sore hari, jadi penanganan sampai malam kita lakukan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem memerintahkan seluruh armada pemadam kebakaran dalam kondisi siap siaga karena saat musim kemarau kebakaran lahan akan sering terjadi. Masyarakat juga diminta untuk tidak membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Tim forensik Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Pura Denpasar berhasil mengidentifikasi 1 dari 5 korban tewas kapal tanker Elizabeth I yang meledak dan terbakar Rabu pekan lalu. Dari pencocokan dan data kepolisian, korban bernama Rizky Dwi Putranto berusia 27 tahun. Ia bertugas sebagai masinis di kapal tersebut. Beberapa ciri juga membantu proses identifikasi, antara lain tai lalat di sudut bibir dan jaringan muda di bagian lengan. Sementara itu, 4 jenazah lain belum teridentifikasi karena masih menunggu keluarganya untuk pencocokan data antemortem. Namun luka dari 4 jenazah ini cukup parah. Kemarin sudah ada 1 keluarga yang datang, dan kemudian keluarga tersebut memberikan data-data antemortem kepada kami, dan data antemortem tersebut ternyata cocok dengan salah satu jenazah yang kami terima. Jenazah tersebut bernama Rizky Dwi Putranto, yang menurut keterangan polisi adalah seorang laki-laki, ya. Dan kemudian kita cocokkan, dan ternyata secara ilmiah kita bisa temukan adanya kecocokan antara data yang dimiliki oleh keluarga, yaitu adanya tai lalat di sudut bibir kanan dan juga adanya jaringan parut di lengan atasnya. Kapal tanker Elizabeth I Rabu pekan lalu terbakar di perairan Manggis, Karangasem. Sebelum terbakar, terdengar beberapa kali ledakan dari ruang mesin, 5 kru kapal tewas di lokasi kejadian, dan 15 lainnya mengalami luka. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.
Jumlah kasus demam berdarah denggi atau DBD di Kabupaten Karangasem kembali bertambah. Di Kelurahan Subagan, banyak warga terserang demam berdarah, salah satunya di lingkungan Karangsokong. Padahal pertengahan Juli lalu, jumlah kasus demam berdarah di wilayah ini sempat turun. Kelurahan Subagan memang masuk dalam kawasan endemik demam berdarah. Di lingkungan Karangsokong misalnya, tercatat ada 2 orang warga yang terserang demam berdarah. Sementara jumlah total kasus demam berdarah di Kelurahan Subagan mencapai 20 kasus. Untuk mencegah bertambahnya kasus demam berdarah di wilayah ini, Dinas Kesehatan Karangasem meningkatkan pengasapan atau fogging dan pemberantasan sarang nyamuk. Kalau Subagan sih sudah 1 bulan ini dari Januari ya. Dari Januari sudah lebih dari 20 kasus. Ya, kalau Subagan saja, kalau yang lain beda gininya. Udah di Karangsokong sendiri Pak ada berapa kasus Pak? Untuk saat ini di bulan ini sudah tercatat 2 kasus untuk demam berdarah yang terdeteksi. Alhamdulillah keduanya sudah di rumah dan sudah sehat kembali. Oke, untuk fogging hari ini di mana aja sasarannya? Fogging hari ini sasarannya di rumah Ibu Sri Astiti dan sekitar 100 meter radiusnya. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, jumlah kasus demam berdarah di Karangasem sejak Januari hingga Juli 2024 mencapai 600 lebih kasus. Pemkab mengimbau warga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta aktif memberantas sarang nyamuk untuk mencegah berkembang biaknya nyamuk pembawa virus dengue. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.